Perkenalkan, nama saya Damai Putri Samosir, NPM 2001090004, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul tentang uji protein. Namun sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari protein. Protein berasal dari kata protos, dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Adapun contoh-contoh sumber protein yaitu ayam, telur, keju, kentang, brokoli, dan almond. Adapun struktur dari protein yaitu struktur protein dapat dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer atau tingkat pertama, sekunder tingkat kedua, tersier tingkat 3, dan kuartener tingkat keempat. Dampak kekurangan protein yaitu kerontokan rambut atau kwashiorkor, yaitu penyakit kekurangan protein. Apabila anak-anak menderita, dapat dilihat dari busung lapar, disebabkan oleh filtrasi air dalam pembuluh darah, sehingga menimbulkan odem simpanan yang lain, dan dapat dikenali adalah 1. Hipotonus, 2. Gangguan pertumbuhan, 3. Hati lemak. Kekurangan terus-menerus menyebabkan maramus dan berakibat kematian. Keuntungan protein yaitu 1. Sumber energi, 2. Pembentukan dan perbaikan sel jaringan, 3. Sebagai sintesis hormon, enzim, dan antibodi, 4. Sebagai cadangan makanan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu 1. Siapkan baskom yang berisi air panas, 2. Minyak, 3. Kecap, 4. Susu cair, 5. Putih telur, 6. Asam cuka. Langkah-langkah atau prosedur kerjanya yaitu 1. Masukkan wadah yang berisi bahan makanan ke dalam baskom yang berisi air panas. 2. Teteskan asam cuka ke dalam bahan makanan. Setelah kita tunggu beberapa saat, kita dapat melihat hasilnya yaitu pada kecap terjadi koagulasi, tetapi sulit dilihat karena saya memakai kecap ABC dengan kandungan protein 1 gram. Pada minyak, tidak terjadi koagulasi dan tidak terdapat gumpalan, berarti minyak tidak mengandung protein. Pada putih telur terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan. Hal ini berarti putih telur mengandung protein. Pada susu cair, terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan atau endapan. Dan berarti susu cair mengandung protein. Kesimpulannya yaitu, bahan makanan yang mengandung protein dapat diidentifikasi dengan menggunakan asam cuka atau CH3COOH, serta direndam dalam air hangat. Bahan makanan yang mengandung protein akan terdapat gumpalan atau mengalami koagulasi. Semakin banyak gumpalan atau koagulasi dan terlihat jelas pada makanan, maka makanan tersebut mengandung protein yang tinggi, dan begitupun sebaliknya. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.